Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Pada sesi ini kita akan berdialog dengan salah seorang seniman Kuansing atau Provinsi Riau yang begitu tunak untuk terus melestarikan budaya Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singi, yakni Bang Suparmi. Selamat siang Bang Suparmi. Selamat siang. Alhamdulillah udah sampai ya di Podium Channel. Ya. Ini Bang, gimana Bang pengalaman Abang nih di seni budaya Kuansing ini Bang? Ya, kalau masalah pengalaman tentu ada ada juga kesulitan. Ya, masalah apalagi faktor-faktor kehidupan kan. Apalagi dan juga faktor-faktor minat daripada pencinta, para pendengar, tentu pasti ada keluh-keluhan. Tapi kita tidak boleh patah semangat, walaupun ada yang beranggapan miring, kita tidak boleh patah semangat. Abang melihat dari perkembangan zaman ini Bang, budaya Kuansing ini seperti apa Bang? Ya, memang kalau bicara seperti itu, apalagi masalah randai, kita bisa tengok sendiri bahwa yang randai tradisi itu memang sudah mulai agak bergeser lah. Tapi itu tidak masalah. Tapi yang jelas kita tahu mana yang randai modern, mana yang randai tradisi. Dan alhamdulillah setiap ada acara helat yang diadakan oleh Pemda Kuansing, itu selalu yang ditampilkan adalah randai yang tradisional. Karena kita tahu bahwa randai Kuansing itu, yang apalagi yang randai modern yang dipenuhi oleh ibu-ibu, itu kan lahirnya itu di suasana politik. Dan kita pun paham bahwa seorang kandidat ataupun seorang yang mencalonkan diri dalam politik itu wajar kan, karena dia mencari suara di situ. Itu wajar. Hanya saja kita harus paham mana yang tradisi, mana yang tidak tradisi. Sebenarnya unsur-unsur dalam randai tradisional itu apa aja Bang? Sehingga ada tradisional, kemudian ada yang modern. Ya, yang sebenarnya yang tradisional itu kita paham, kita tahu bahwa di dalam randai itu ada namanya bujanggadi. Bujanggadi itu adalah seorang laki-laki yang dipasangkan pakaian perempuan, memakai kacamata dan juga mempunyai bunga di kepala. Itu adalah simbol sebagai seorang bujanggadi. Nah, kalau sekarang ada randai perempuan. Nah, padahal itu kan daerah Kuansing itu adalah daerah yang beradat dan beragama. Karena kalau menurut adat kita tahu pasti bahwa kalau perempuan itu kan dilarang keluar malam. Apalagi orang yang sudah punya suami. Mungkinkah suaminya akan mengasuh anaknya di rumah sementara istrinya pergi berjoget? Itu kan nggak layak sebenarnya. Tapi mungkin juga ibu-ibu itu perlu hiburan. Sisi positifnya. Nggak mungkin kan hanya terfokus kerja di rumah tangganya. Sekali-sekali itu perlu juga hiburan. Beda lagi dengan randai yang milenial. Randai milenial itu kita tetap memberi aplaus yang bahwa mahasiswa itu mendirikan randai milenial. Dan disitulah orang-orang luar akan menengok, inilah contoh randai dari Provinsi Riau, Kabupaten Kuansing. Berarti sekarang sudah ada randai dari unsur ibu-ibu ya berarti ya? Ada. Itu bagaimana tuh tanggapan Abang? Ya, kok bisa ada randai ibu-ibu muncul seperti itu? Iya, sebenarnya begini. Randai ibu-ibu itu yang jelas itu bukanlah randai tradisi. Hanya sekedar randai hiburan. Tapi kita berharap kepada ibu-ibu yang ikut randai itu, apapun organisasi randainya, jangan sampai nanti keluarganya hancur hanya gara-gara randai. Karena di dalam randai itu kan ada cerita, dan cerita itu kita ambil bagaimana hidup di dalam berumah tangga. Ada kiasan, ada unsur nasihat. Sementara nanti mungkin ceritanya hancur rumah tangga karena hiburan, kan nggak enak. Apalagi kalau terjadi betul-betul hancur rumah tangga seorang pemain randai. Akhirnya pemain yang menceritakan orang lain terjadi pada diri dia ya. Iya. Nah, Abang
apa yang membuat abang sampai sekarang masih berusaha atau mungkin terus bergelut dengan dunia randai kuansing ini, Bang? Ya sebenarnya begini, sesuai dengan pantun orang Melayu, Sungai Kuantan tempat berpacu, gelanggang bernama Tepena Rosa. Jangan katakan kita orang Melayu kalau tidak tahu dengan tradisi dan budaya kita. Makanya kita selaku bolehkan dikatakan masyarakat lah ya, kita harus menjaga budaya itu. Jangan sampai budaya yang kita punya sampai hilang. Nah, makanya itulah kita harus berjuang bersama-sama untuk melestarikan budaya kita. Apa yang abang dapatkan, Bang, dari abang? Mungkin duit banyak mungkin, atau mungkin honor yang besar, atau mungkin hanya sekedar kepuasan batin aja, Bang? Sebenarnya begini, kalau kita bicara masalah hasil, kita tahu sendiri kan bahwa almarhum Mamit Prakoso pernah mengatakan waktu kami mengadakan apa namanya itu meeting bersama dia, dia mengatakan bahwa seorang seniman itu tidak dijanjikan kehidupannya oleh seni itu. Cuman saja kita, ya seperti saya sendirilah, kalau dari hasil yang kita bicarakan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, karena perhatian Pemda mulai dari kabupaten sampai provinsi itu sudah melirik pelaku-pelaku seni. Nah, jadi sudah ada perhatian lah ya. Sudah ada perhatian. Cuman saja untuk pribadi kita tahu bahwa di dalam randai itu ada yang namanya teater. Teater itu adalah sebuah cerita yang akan dilakonkan oleh kita sendiri. Dan alhamdulillah, mungkin karena saya bergelut di masalah randai Kuantan, dan alhamdulillah pernah dibawa dalam film Sayang Sasuku. Sayang Sasuku. Ya. Kalau tidak karena seni, saya nggak tahu dengan siapa-siapa. Dan alhamdulillah karena senilah dan karena budayalah saya pergi ke luar daerah. Seperti ke Bali, Malaysia, ya, pokoknya ke daerah-daerah lain lah, itu karena budaya. Oh, dari randai ini? Ya, ada dari randai, ada dari sepak ragonya, yang ada juga dari hanya untuk melucunya gitu. Dan pernah ikut audisi ya di TV nasional, Bang? Pernah. Waktu itu ada pembukaan API dulu kan. Cuman ya alhamdulillah keberuntung belum berpihak kepada kita. Ya itulah grup Puan itu yang lolos dulu. Setelah grupnya. Berarti abang hanya mendalami terus untuk berkontribusi melestarikan budaya Kuansing itu karena panggilan dari jiwa abang pribadi ya? Kemudian panggilan jiwa. Setelah itu, kalau kita bukan menggeluti terus, bukan mengembangkan, bagaimana yang mudah-mudah minat untuk belajarnya? Udah jelas. Tapi karena dia melihat kita terus berkarya, kita terus mengembangkan, ya dengan sendirinya yang generasi muda itu akan ada tertarik dengan kebudayaan kita. Apalagi sekarang nih alhamdulillah ya, bukan hanya Provinsi Riau saja ya yang sudah minatnya tinggi untuk randai, bahkan di luar daerah dari Provinsi Riau pun sudah mulai. Ketika tampil banyak yang ikut. Banyak. Karena randai itu beda dengan randai Sumatera Barat. Nah, kalau randai Kuantan Provinsi Riau ini bisa membawa para penonton untuk bermain dan bisa juga untuk berteater, bercerita. Tapi kalau randai Sumatera Barat kan tidak bisa. Karena memang sudah ada orang yang pemain. Nah, pengalaman menarik abang mungkin, Bang? Abang di randai, Bang, seperti apa, Bang? Ya, pengalaman menariknya ya begitu. Ya contohnya lah ya. Pengalaman yang saya dapat itu, contoh seperti saya lah sekarang, mungkin
gara-gara Randai lah saya kenal dengan Pak Sutradara. Tapi kalau saya nggak pernah ikut dengan Randai, mungkin orang-orang nggak kenal dengan saya. Seperti Bang Fahri, Bang Udin, almarhum Bang Otong, Datuk Al-Azhar, atau almarhum Atu Yose, kan mungkin nggak kenal. Tapi alhamdulillah karena Randai lah mereka kenal dengan saya. Suka dukanya Bang di Randai Bang? Ya suka dukanya begitu. Pernah terjadi bahwa ada Randai itu diundang dan kemudian ada dari tuan rumah itu mengatakan nggak usah pakai cerita, hanya joget-joget saja. Dari situ saya mengatakan kalau kalian hanya ingin joget jangan diundang Randai. Inilah perbedaan Randai dengan dendang. Karena yang namanya Randai itu ada joget, ada cerita. Karena joget itu dan nyanyian itu adalah pembatas babak cerita. Makanya kalau ada orang mau ngundang, ceritanya nggak usah dipulkan, dan saya menolak, nggak usah diundang Randai. Dan nggak mungkin kan saya yang harus menghancurkan Randai. Karena abang yang melaster terus mempertahankan Randai ini kan. Pengalaman pahit abang ada enggak sebagai seniman di Kuansing menggeluti dunia Randai lah khususnya mungkin? Pengalaman pahit ya, sebenarnya kalau diceritakan nggak bagus kan. Pasti ada, pasti ada. Enggak sebagai pelaku mungkin ketika diundang atau mungkin berjalan kaki datang ke tempat acara waktu dulu mungkin, atau seperti apa pernah pengalaman? Ya kalau itu memang betul ada istilahnya suka dukanya. Memang kadang-kadang kita datang ke sini nggak dapat, tapi alhamdulillah sekarang apalagi kalau baru-baru ini kami ada acara kenduri budaya di Rohul. Saya pun telepon langsung ibu bupatinya, alhamdulillah dapat bantuan mobilnya. Itu kan salah satu support dari Pemda setempat. Iya. Nah, yang menarik lah dari sisi abang selama menggeluti dunia Randai itu, mungkin perjuangan abang lah mungkin selama menggeluti ini, ada nggak? Ada. Kadang-kadang waktu itu kan hidup kita susah, kita diamnya jauh, mendadak orang manggil Randai, ya mau tidak mau kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Itu udah pasti itu. Berarti Randai juga menjadi ini ya. Ada faktor ekonomi juga ya di situ. Ada. Dan disinilah sekarang kelebihan Randai dari Randai Alibaba itu, karena saya buat Randai itu uang jemputan itu kami masukkan ke dalam kas. Artinya begini, kita tahu bahwa kita punya kostum Randai yang artinya harus dicuci oleh istri ataupun anak. Makanya uangnya dimasukkan ke kas, disimpan di bank, dan yang biasanya ini 10 hari menjelang lebaran itu uangnya diambil dibagi. Artinya begini, kalau anggota tuh rutin pergi berarti penghasilannya banyak. Kalau anggota tuh hanya perginya cuma beberapa kali, ya hasilnya sedikit. Dan disitulah keluarga bisa mencicipi hasil dari Randai tadi. Itu gimana Bang cara melihat orang aktif pergi dengan yang tidak? Makanya itu kan ada sekretaris. Nah, sekretaris tadi harus bawa buku setiap berandai. Misalkan Pak Sud ngundang Randai Alibaba, itu yang hadir siapa-siapa. Dan kemudian setelah uang keluarnya berapa sisa kasnya, itu dibagi dengan anggota yang hadir. Kalau ada anggota yang tidak hadir, berarti haknya tidak ada di situ. Itu berapa Bang untuk jemputan Randai ini mungkin? Ya sebenarnya kalau jemputan Randai itu kan tergantung daerahnya. Contohnya saja kalau Randai Alibaba itu jemputannya di Kopas sendiri, itu jemputannya cuma 1.800.000. Satu kali tampil? Satu kali tampil. Mulai dari jam? Mulai dari jam 9 sampai jam 12. Jam 12. Dan juga kita juga perlu juga dalam Randai itu istilahnya toleransi. Kadang-kadang orang yang ingin Randai anaknya kehidupannya susah, tentu harus kita kurang dari anggaran jemputan yang biasa.
Ada juga faktor kemanusiaan. Ada, pasti ada. Dan itu pernah terjadi? Pernah. Nah, dan disitulah kita belajar bahwa kita saling membutuhkan. Di Randai itulah. Kenapa? Seperti saya pelaku ceritanya. Seandainya tidak ada tukang biola, tidak ada tukang gendang, tidak ada tukang jogetnya, berarti itu bukanlah Randai. Ada tukang ceritanya, ada tukang gendangnya, ada tukang biola, tidak ada dengan tukang joget, bukanlah Randai. Berarti di dalam organisasi itu ada keterkaitan, barulah menjadi sebuah organisasi yang utuh. Berarti selaku seniman tidak hanya menjadikan faktor ekonomi ya, maksudnya harus dipatok sekian kalau enggak mau, enggak ya, memang harus ada semacam toleransi yang Bang bilang tadi. Ada toleransi. Abang melihat Bang dari sisi seperti kita kembali ke awal tadi Bang, ada pergeseran ini Bang. Harapan Abang terhadap pelaku seni di Kuansing khususnya seperti apa Bang? Ya, makanya saya contohkan dari organisasi Randai tadi bahwa kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka saya berharap kepada pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Kalimantan Singi dan khususnya Provinsi Riau, mari saling bergandengan tangan, saling memajukan kebudayaan kita. Nah, dengan ada pergeseran, ada yang wanita, kemudian mungkin yang tidak sesuai dengan unsur-unsur Randai. Gitu. Apa yang ingin Abang sampaikan ke pelaku biar ini berjalan sesuai dengan rule-nya gitu? Sebenarnya begini, kalau kita bicarakan masalah itu, karena Randai ibu-ibu itu sudah jalan, sudah ada. Cuman harapan saya kepada peserta Randai ibu-ibu itu, jagalah harga diri, etika dan tata krama. Ya makanya saya katakan tadi, jangan sampai nanti bagi yang sudah punya suami, jangan sampai nanti rumah tangganya hancur hanya gara-gara Randai. Iya. Jadi itu yang perlu harus dijaga, karena memang betul juga ibu-ibu itu perlu hiburan. Iya. Tapi itu tergantung masyarakat ya, tergantung mau masyarakat. tradisional yang memang yang bagus atau mungkin yang ini ya. Tapi jujur saja, maksudnya kalau saya selaku ketua Randai Alibaba, saya tidak pernah menerima anggota Randai yang perempuan, terkecuali tukang lagu. Iya. Dan bagi ibu-ibu yang berjoget ketika kami berandai, silakan. Tapi dia bukanlah anggota Randai Alibaba. Ya terserah lah kalau di tempat, kalau di lapangan, di tempat acara, silakan. Tapi dia bukanlah anggota Randai. Ada cerita menarik nggak Bang dari Abang selaku pelaku seni di Kuansing? Mungkin ada cerita menarik nggak mungkin dari sisi kehidupan Abang, dari percintaan Abang, mungkin ada nggak? Sebenarnya ya belum lagi kita lihat sekarang, kan udah saya sampaikan tadi bahwa pada awalnya dulu orang tua dari istri saya tidak setuju karena saya adalah seorang pemain Randai, takut nanti anaknya nggak gitu. Tapi kita kan punya Tuhan kan, rezeki itu pasti sudah ada, sudah tertakar, nggak mungkin tertukar ya. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nggak setuju. Orang tua dari mertua Abang lah ya. Iya. Setuju ya. Itu. Jadi ya disitulah mungkin juga ada maaf ya. Maka saya mungkin waktu itu saya juga baca doa mantra-mantra itu. Makasih ada. Tapi bagaimana akhirnya Abang bisa berjodoh lah dalam tanda kutip dengan, makanya kita tetap ngambil patokan dari Randai. Walaupun mertua saya nggak setuju dengan saya, berarti sama dengan cerita yang ada di Randai. Bagaimana mertua itu bisa baik dengan kita. Nah, itu. Dan alhamdulillah setelah sekian lama jalan, alhamdulillah mertua saya. Tapi orang rumah Abang tahu dia bahwasanya ibunya tidak setuju. Tahu ya. Tahu. Gimana responnya itu? Gimana respon kakak waktu itu? Ya kan sesuai dengan pantun siapa itu kan, kalau udah hati kecantol itu tai kambing rasa coklat. Dunia milik berdua ya. Iya. Nah, apa pada kesempatan ini mungkin apa yang ingin Abang sampaikan? Mertua masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terhadap kakak lah mungkin. Apa yang ingin Abang sampaikan dengan
romantisme percintaan abang tuh mungkin yang sempat ditolak oleh apa yang ingin abang sampaikan ke kakak mungkin? Ya, saya hanya bisa menyampaikan terima kasih buat istri saya yang sangat saya cintai. Ya, kepahitan waktu menjalin hubungan sebelum hidup berumah tangga, dan alhamdulillah dengan kasih sayangnya saya bisa seperti ini. Dengan doanya saya bisa seperti ini, dan dia beri kebebasan buat untuk seni dan budaya. Ini bukan karena di kamera nih kan? Bukan. Ya, jujur saja, saya di dalam Randai selalu sampaikan kepada kawan-kawan baik pun penonton, kalau kita mau ke warung, kalau istri ngomong jangan pulang malam-malam, usahakan pagi pulangnya. Oh gitu. Karena jujur sama istri kan nggak boleh pulang malam, makanya kita harus Karena kalau pulang malam ya, tidak baik ya? Ya, istri sudah bilang jangan pulang malam-malam. Iya. Makanya kita harus pagi pulang, karena jujur sama istri. Mungkin bisa nggak abang menyanyikan sedikit mungkin dalam sebuah lirik di dalam Randai itu mungkin sebuah lagu yang mungkin cukup fenomenal atau mungkin yang begitu hampir hilang lah mungkin sekarang. Yo nan kuranji dia yo kuranji ande sayang, yo babua sadahan lobe sayang, yo babua sadahan lobe. Janji sabulan abang nantikan dia jika setahun tak lamo ame sayang, jika setahun tak lamo ame. Pasang lay lilin di dalam gantang dia, namun kan padam dia kan doang, dia padam juga sayang, namun kan padam de gadi, dia padam juga. Abang balayar di tengah padang dia, badan de malang dia karam juga sayang, badan de malang dia karam juga. Batang lay basuang di pandakian dia. Ainan tarontang di dalam rimbo sayang, ainan tarontang di dalam rimbo. Elo lay kampuang abang tinggalkan dia, pado manggantang dia air mato sayang, pado manggantang dia air mato. Itu bukan kisah dari kehidupan abang. Bukan. Itu cuman kiasan. Seperti itulah. Ya, daripada kita menahan hati hidup di kampung, orang yang kita cintai ya lebih baik kerantau orang. Masa ya air mata mau diganti? Itu lagu tuh menceritakan siapa tuh bang? Sebenarnya begini, makanya saya membuat album lagu itu yang saya buat itu kan harus tersangkut kepada judul lagu. Itu ciptaan abang sendiri lagu nih? Bukan, itu kan udah ada lama itu. Misalkan seperti Anyut di Rantau tadi contoh. Ikulah lagu Anyut di Rantau, onde dun sana tolong dengarkan, kemano dagangkan maimbau. Malang kamano dan tumpangkan. Akhirnya kan seperti itu. Iya. Dan itu sekarang masih ada dan itu atau mungkin masih dirubah-rubah liriknya enggak ya? Kalau pantunnya memang udah dirubah-rubah. Tapi kalau saya selama membuat video
yang album CD-nya itu tetap nyangkut kepada judul lagu. Berarti ini lagu yang asli memang. Iya. Abang pernah menciptakan lagu juga? Kalau menciptakan lirik ada. Ada. Menciptakan lagu nggak ada. Menciptakan lirik, irama lama. Iramanya ada yang saya rombak-rombak, ini saya ambil di sini, sama dengan Jerong Bajerong itu kan album kami itu. Jerong Bajerong. Iya, Jerong Bajerong. Itu judulnya itu Sayang Tak Sampai. Tapi dirubah liriknya atau seperti apa? Cuman mungkin karena sudah diviralkan oleh Sagita, keponakan kita Sagita, dan alhamdulillah waktu itu Sagita nelpon langsung. Ini lagu yang liriknya Jerong Bajerong mak banyak peminatnya mak, Gita masukkan ke TikTok, masukkanlah. Nah, karena kan itu lirik. Jerong Bajerong di Lubuk Jambi, Jerong Bajerong di Lubuk Jambi, Tompe Batanam si mumbang lupo, Tompe Batanam dia si mumbang lupo, Malang Badan Den. Itu kan istilah Kasyata dorong dia kawin tak jadi, Kasyata dorong kawin tak jadi, saumur badan indakan lupo, saumur badan indakan lupo, Malang Badan. Itu kan berarti sayang tak sampai. Makanya judul saya buat di situ adalah Sayang Tak Sampai. Memang pantunnya itu Jerong Bajerong. Cuman karena udah viral, orang hanya bilang sekarang minta lagu bang, lagu Jerong Bajerong. Itu kan pantunnya. Tapi iramanya seperti itu ya. Iramanya seperti yang itu. aslinya juga pantun itu juga, lirik itu juga enggak dirubah. Yang asli. Cuman waktu kalau orang tampil ada dendang itu tentu liriknya enggak pasti yang di album. Iya. Yang penting irama ya. Ya, iramanya tetap itu. Udah berapa lirik bang yang sudah pernah abang buat ini? Kalau yang direkam udah banyak alhamdulillah, apalagi waktu itu dengan Noni kan, yang lagu Tabedo. Oh jadi ada album ya bang? Ada album. Salah satu contohnya mungkin bang yang abang buat itu bang, liriknya bang? Ya, yang apa? Tabedo kini len tabedo dape bini nan suko marabo. Tabedo kini den tabedo onta apa salah jo bedonyo. Itu abang yang Iya. Waktu itu ya. Iya. Nah dari perjuangan abang sampai menghidupkan Randai sekarang ini, kemudian menciptakan lagu, apa mungkin pesan-pesan yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat terhadap? Ya sebenarnya kalau di dalam kita membuat pantun itu kan ada yang harus kita ketahui dulu. Pertama adalah adat. Karena di dalam pantun itu usahakan ada unsur-unsur adat. Yang paling penting adalah pesan-pesan moralnya. Iya. Itu yang paling penting. Pesan moral yang baik ya. Contoh, saya pernah membuatkan lirik, membuatkan pantun untuk siapa waktu itu? Oi mama, dalam nagori adat awak tolong dijago, dek lakunya orang kini lah banyak, yona antas. Berarti pantun itu kan kita tujukan kepada orang adat. Iya. Berarti pesan moral tidak hanya kepada pemudi, tapi kepada masyarakat, pemerintah juga. Pemerintah juga. Gitu. Nah itu bisa disampaikan di dalam Randai ya? Ya, karena kalau kita seorang pernah disampaikan oleh almarhum Hamid Prakoso bahwa kita selaku seniman itu bisa mengkritik apapun bentuknya, pemerintah kah, orang adat kah, orang agama kah, tapi kita harus meluruskan. Jangan kita hanya mengkritik tapi tidak bisa meluruskan. Iya. Kan itu. Iya. Ya kita contohnya sekarang ini, apalagi sekarang nih suasana sekarang kan udah, apalagi anak-anak sekolah sekarang kan kita sudah sama tahu. Nah, ini makanya saya buatlah lirik itu. Oi mama, dalam nagori adat awak tolong dijago, dek lakunya orang kini lah banyak, yonanta suwo. Jadi pesan kepada orang adat. Nah bang, abang melihat minat dari generasi muda lah, terutama mungkin milenial, apalagi anak-anak muda sekarang, anak-anak yang masih kecil.
minat terhadap randai ini seperti apa sekarang, Bang? Ya kalau kita tengok sekarang ya alhamdulillah minat randai itu semakin tinggi. Masih ya? Masih. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Apa faktornya? Ya faktornya itu tadi mungkin karena contoh setiap ada acara randai mungkin mereka mulai selalu ikut menari randai, mulai dari situlah. Akhirnya terbiasa dengan. Terbiasa. Nah ya alhamdulillah sekarang sekolah-sekolah apalagi di Pekanbaru ini udah ada juga ya kan, seperti istrinya Monda itu sudah mulai randai di sekolahnya, si Mimi ya kawan-kawan yang pelaku seni lah. Oh, berarti udah masuk ke muatan lokal lah berarti ya? Muatan lokal. Ya baru-baru ini apalagi di Kopa itu ada yang langsung saya buat ceritanya, ditampilkan dalam acara V5-nya, dalam pelajaran V5 ya. Ada Bang anak-anak muda mungkin yang minta pendapat ke Abang tentang randai mungkin atau ya, budaya Kuansing lah? Ya alhamdulillah ya mungkin karena kita tulus dalam berbuat, dalam mengembangkan budaya itu ya alhamdulillah sudah banyak anak-anak itu baik itu anak yang sudah kuliah ya kita bantu karena kita dapat yang harus kita kembangkan. Sebenarnya apa Bang yang Abang cari di dunia seni ini apa sebenarnya Bang? Ya yang kita cari itu hanya adalah kepuasan diri. Kepuasan diri dalam artian? Dalam artian ya untuk mengembangkan budaya tadi. Ya salah satu contoh apalagi sekarang kalau di Kopa itu kan ada sepak rago. Ya sepak rago itu pernah dulu beberapa tahun istilahnya hilang. Oh sempat hilang? Sempat hilang. Dan alhamdulillah datanglah juga putra daerah dari Kenegrian Kopa itu Pak Rio Kasiter, dia bentuk kembali dan alhamdulillah sampai sekarang sepak rago itu sudah mulai diminati oleh anak-anak. Nah kembali ke masalah Abang tadi Bang. Ya. Abang kan fokus ke randai, kemudian ke penyanyi, ke bidang-bidang lain pernah Abang dalami juga? Ya yang di bidang-bidang lain saya harus aktif. Contoh di Rarak Godang dan alhamdulillah bantuan yang diberikan oleh IKKS provinsi itu yang untuk sepak rago alhamdulillah sekarang sudah beberapa anak-anak yang bisa sudah main Rarak Godang. Tapi pemainnya perempuan. Perempuan mainnya? Perempuan. Dan itu terjadi pergeseran atau memang dibolehkan itu? Perempuan? Dibolehkan. Dibolehkan ya? Dibolehkan. Nggak terjadi pergeseran berarti ya? Harus laki-laki gitu enggak ya? Enggak. Laki-laki juga ada. Kemudian di bidang apa? Seni peran, kemudian di bidang stand up komedi. Ya, saya yang belum pernah coba itu stand up komedi. Stand up komedi ya? Belum pernah coba. Memang ada dulu diundang, tapi kebetulan waktu itu saya ada acara untuk di Inhu, jadi saya nggak bisa hadir. Maka saya telepon ketua Paski provinsi Pak Ben, suruh anggota untuk ngirim ke Inhu. Tapi Abang rasa-rasa Abang bisa? Ya kalau saya rasa bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa Abang coba nggak? Bisa Abang coba nggak mungkin untuk stand up komedinya mungkin? Ya contoh. Dulu rencana saya dulu ingin tampil stand up komedi itu di taman Pacu Jalur itu waktu itu suasana mau politik saya bisa mengatakan ini jujur akan saya sampaikan waktu itu kita mengatakan kita sudah modern, kita sudah mempunyai pola pikir yang tinggi padahal kita tidak tahu bahwa pilkada itu beda tipis dengan pilkada kan? Nah, kenapa? Kalau pilkada kalau kita lupa dia jadi, tapi kalau pilkada silap-silap sudah jadi dia lupa kan? Itu rencana ya, tapi nggak kecapean. Nggak kesampaian ya? Tapi keinginan itu ada ya? Keinginan ada, ingin coba-coba stand up comedy, tapi memang berat karena kita tampil hanya satu, lawan bermain kan tidak ada. Jadi makanya saya jujur salut sama kawan-kawan yang di bidang stand up comedy. Dan itu dari segi budaya lain pun, dari talempongnya, dari apanya, memang Abang udah paham semua ya, udah mengerti semua ya? Sebenarnya kalau masalah Calempong Rarak Godang itu saya bukan ahlinya, cuman saya karena kita tahu bahwa feeling itu lebih tinggi daripada kepandaian.
kan? Kenapa? Ini bunyinya nggak tepat nih. Nah, kita paham. Memang kita prakteknya. Nah, cuman Berarti saya abang siap hanya- membantu kawan-kawan. Berarti abang otodidak ya, nggak ada Otodidak. pembelajaran khusus Nggak. ya? Karena feeling itu tadi. Feeling aja. Akhirnya abang melihat itu, memberanikan diri. Beranikan akhirnya. diri. Ya, contoh seperti di Rarak Godang tadi, saya siap membantu kawan-kawan untuk bermain. Dan alhamdulillah budaya inilah yang membuat abang iya. dikenal orang ya. Dikenal orang. Kemudian dari seni peran mungkin bang, yang pernah abang Ya, dalamin? sebenarnya seni peran ya Pak Sud tahu sendiri kan bahwa di film Sayang Sasuku saya langsung terjun di seni peran, bahwa film Sayang Sasuku pertama tanpa naskah kan. Iya, iya, iya. Ada naskah yang saya pegang. Jadi menurut saya kalau di seni peran, kalau cerita yang diberikan kepada kita itu harus masuk ke dalam hati kita, baru nyampe. Tapi kalau hanya cerita yang kita perankan itu, kalau tidak masukkan ke dalam hati kita, nggak akan nyampe. Apalagi waktu si Najel meninggal dunia kan, Iya. tanpa ditetes kita harus nangis. Iya, 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 iya. Berat juga sebenarnya, berat. Tapi kan harus dibawakan ke dalam hati Iya. nurani kita. Kalau dibuat-buat mungkin Nggak nggak akan mau, bisa. nggak Ya. bisa. Ya alhamdulillah sebenarnya juga termasuk tantangan buat saya sebenarnya itu. Iya, 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 iya. Apalagi film Sayang Sasuku pertama saya tanpa naskah, aduh berat nggak? Kalau film Sayang Sasuku kedua memang tanpa naskah, tapi bukan berarti nggak berat, berat. Apalagi peran sebagai bapak harus nangis, anaknya meninggal dunia. Iya, iya, iya. Jadi memang sebuah cerita itu kalau memang pelakunya tidak menjiwai, tidak memasukkan ke dalam hatinya, pasti cerita itu amburadul. Karena kita tidak mendalami Tidak mendalam. apa yang kita ini. Ya. Ya. Abang melihat bang dari pergeseran budaya tadi bang dengan film Sasuku ini seperti apa bang? Ya sebenarnya begini, pasti akan ada terjadi pro dan kontra. Antara kenapa? Karena apalagi zaman sekarang ini apapun bidangnya harus ada orang dalam. Maka akan terjadilah nikah satu suku itu karena sudah ada orang dalam. Iya, iya. Jadi dan kita tidak bisa lagi membatalkannya karena sudah ada orang dalam. Inilah faktor. Ya, seharusnya orang dalam juga sadar kan? Seharusnya orang di dalam itu tidak ada. Iya, iya, iya. Tapi karena sudah ada orang di dalamnya, Iya. ya harus mau tidak mau harus dinikahkan. Tapi ini juga perlu kita sadari bersama. Termasuk ini adalah beban kita bersama bahwa ini jangan sampai terjadi. Sayang Sasuku. Sayang Sasuku, apalagi nikah satu suku itu kan. Iya, 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 iya. Iya. Yang lalu tuh biarlah berlalu, kedepannya harapan kita jangan sampai terjadi lagi. Iya, 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 iya. Panutan abang sebenarnya di dunia seni ini siapa sebenarnya ini bang? Ya kalau masalah panutan, jujur saja saya memang banyak, dan bahkan di dalam membuat pantun pun saya belum pernah jumpa dengan orangnya, tapi saya sudah merasakan bahwa dia itu adalah guru saya, karena saya memang dari otodidak, jadi saya dimanapun versi yang saya geluti berarti orang itu adalah guru saya, berarti itu adalah panutan saya. Siapa bang? Sosoknya enggak ada atau? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Cuman saja contoh di komedi, berarti guru saya adalah Fahri Semekot, Udin Semekot, Otong, berarti itulah panutan saya. Nah, seperti itu. Itu yang membuat abang ini ya. Nah mungkin harapan abang bang terhadap masyarakat Kuansing atau masyarakat Indonesia khususnya terhadap seni budaya, randai dan segala macamnya, mungkin selaku pelaku seni. Ya harapan saya ya terkhusus buat Kabupaten Kuantan inilah ataupun Provinsi Riau. Mari kita selalu menjaga dan mengembangkan tradisi budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu hilang di telan zaman. Dan kita harus berjalan sesuai koridornya. Itu harapan saya. Dan juga buat para pemain dendang yang selalu bermain pantun, karena jujur apalagi kalau ada berbalas pantun itu Kuansing kewalahan. Karena saya tengok kawan-kawan yang selalu berdendang itu membuat pantunnya hanya sesuai ujungnya. Padahal dalam pantun itu kan ada awal, tengah,
akhirnya harus nyangkut. Iya, 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 iya. Contoh, 5 perut lebat ke pangkal, buah jatuh ke dalam tanah. Hujan ribut dapat kutangkal siang rindu. Kan nggak ada obatnya. Iya, iya, Itu iya. kan pantun. Jadi kita harus ambil contoh dari itu. Makanya selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan dan juga berharap pada kawan-kawan, tolong mulailah mengolah pantun tersebut. Tetapi kan mengolah pantun bukan hanya sekedar, harus dipikir juga Iya, secara harus cepat dipikir, kan? harus dipikir. Nah, makanya sebenarnya kalau tukang pantun itu feelingnya tinggi. Harus mendadak, itu harus jadi. Nah, contoh waktu festival KB itu kan Kuansing yang juaranya, festival KB Seriau, yang jadi istri yang sedang hamil itu kan saya. Makanya waktu jurinya nanya mana catatan pantunnya, kami nggak punya catatan, hanya spontan. Nah, contoh saya datang dari Kuantan Singingi. Nah, daerah disingkat dengan Kuansing. Sungguh malang, datang Malang kan? Nah, sungguh malang nasibku ini. Nah, anak masih kecil, perut pun udah bunting. Iya. Artinya tidak ada yang bersifat negatif ya? Enggak. Dalam bait per bait itu tidak ada ini ya? Nah, makanya kita orang Kuansing itu juga tahu. Kalau mungkin kalau di kampung bunting itu agak alah, tapi kalau untuk di Iya, nasional kan? nasionalnya kan udah biasa, udah lumrah. Iya. Kita harus tahu itu. Oh, berarti memang tukang dendang, khususnya penyanyi dendang ini memang harus betul-betul paham juga dengan ini ya. Iya. Kan? Ya, saya berharap kepada kawan-kawan itu mulailah mengolah ataupun membuat pantun yang bisa untuk dipertandingkan. Contoh seperti pantun tadi. Jangan kok jadi ke sebuah orang rami dan anak muda-muda. Nah, abang sayang, aku kau yang punya berarti cuma hanya bertemu ujung. Iya, 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 iya. Nah, kalau dalam pantun berbalas pantun gitu, kalau udah dia kan nggak kayak gitu. Nah, kita harus tahu awalnya apa. Nah, harus tahu. Seperti pantun tadi, 5 perut lebat ke pangkal tadi, hujan ribut, perut lebat ke pangkal, dapat kutangkal. Ada nyangkut pangkal tengah akhir. Iya, 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 iya. Dan itu sekarang memang udah ini ya Bang, udah mulai hilang ya hal yang seperti itu. Nah, itu. Baik Bang, mungkin itu Bang diskusi kita Bang, dialog kita pada siang hari ini, dan terima kasih kepada sahabat inspirasi yang sudah melihat dan menonton ini. Salah satu yang harus kita petik adalah bahwa untuk mengembangkan kebudayaan itu tidak hanya datang untuk orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri untuk mencintai budaya kita sendiri. Demikian, jangan lupa like, comment, and share di YouTube Podium Channel. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bang Pami. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi